Dari Nikia Putri dengan NPM 2478072 dari program studi teknologi rekayasa internet kelas 3C. Pada video kali ini saya akan melakukan praktik untuk mata kuliah teknologi IoT 2, yaitu kita akan melakukan praktikum Node-RED menampilkan suhu dan kelembapan atau Galp. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan praktikum pada pertemuan kelima, yaitu Node-RED menampilkan suhu dan kelembapan, di mana praktikum ini merupakan bagian dari penugasan mata kuliah teknologi IoT 2 dan administrasi sistem jaringan. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu tujuan dari praktikum ini. Sebenarnya tujuan dari praktikum ini cukup banyak, tapi intinya kita belajar gimana cara mengintegrasikan Node-RED dengan sistem IoT menggunakan Docker dan MQTT broker. Secara lebih detail, yang pertama itu untuk memahami fungsi Node-RED sebagai alat integrasi dan otomasi data di sistem IoT. Jadi Node-RED ini semacam platform visual yang bisa kita pakai buat membangun alur kerja IoT tanpa perlu coding panjang. Tujuan yang kedua itu kita belajar gimana caranya install dan jalanin Node-RED lewat Docker container supaya lebih ringan dan nggak ribet konfigurasi manualnya. Nah, tujuan ketiganya itu kita menghubungkan Node-RED dengan MQTT broker dalam hal MQTT broker. Nah, dalam hal ini kita pakai Eclipse Mosquito sebagai kontainer supaya komunikasi antar perangkat IoT-nya itu bisa berjalan dua arah atau saling terkoneksi. Selanjutnya kita juga diminta untuk bikin dan juga uji flow sederhana buat baca data dari sensor dan nampilin hasilnya di dashboard web. Serta yang terakhir, kita mengasah kemampuan dalam mengimplementasi monitoring berbasis Node-RED dan juga MQTT. Next, kita masuk ke alat dan bahan. Untuk alat-alatnya itu yang pertama tentu saja device atau komputer atau laptop yang kita gunakan. Kita juga butuh koneksi internet aktif buat install image Docker dan library yang diperlukan. Terus ada Eclipse Mosquito sebagai MQTT broker, Node-RED yang dijalankan dalam kontainer Docker, lalu MQTT sebagai klien untuk mengecek koneksi MQTT-nya. Selain itu, kita juga pakai Arduino IDE buat upload program ke Node MCU ESP8266 yang sudah terhubung dengan sensor DHT22. Ini yang nantinya mengirim data suhu dan kelembapan ke Node-RED. Dan yang terakhir tentu saja kita membutuhkan web browser buat lihat tampilan dashboardnya. Dan yang paling utama seperti biasa kita membutuhkan perangkat DHT22, ESP8266 dan juga kabel USB. Node-RED itu platform low-code programming yang berbasis drag and drop. Jadi kita tinggal nyusun blok-blok logikanya aja kayak puzzle gitu buat ngebangun aplikasi IoT-nya. Nah, di praktikum ini, Node-RED ini dijalankan lewat Docker container supaya lebih ringan dan gampang dikontrol. Node-RED itu nantinya akan dikoneksi ke MQTT broker, yaitu Mosquito, yang berfungsi sebagai penghubung antara Node MCU dan dashboard. Jadi, datanya itu dikirim lewat protokol MQTT, diterima Node-RED, terus divisualisasikan jadi tampilan grafiknya, atau dalam hal ini Gaup buat menunjukkan suhu dan kelembapan secara real-time di web. Nah, kita masuk ke implementasi. Yang pertama kita install Node-RED di Docker. Nah, untuk install Node-RED di Docker, yang pertama kita lakukan itu kita jalankan kontainer Node-RED-nya lewat Docker. Setelah Node-RED ini berjalan, kita buka pengaturannya dan tambahkan port 1880 supaya bisa diakses lewat localhost 1880 di browser. Jadi, kalau udah benar, kita bisa membuka antarmuka Node-RED di browser dan siap buat bikin flow-nya. Seperti ini. Next, itu menjalankan Mosquito. Setelah Node-RED itu dijalankan, langkah berikutnya itu adalah ngejalanin
kontainer Mosquito. Nah, Mosquito ini yang nantinya jadi broker untuk menerima dan mengirim data ke antara perangkat IoT-nya. Next, itu masuk ke Node-RED dan install dashboard-nya. Setelah masuk ke Node-RED di browser, kita bisa langsung klik 3 garis di kanan atas, pilih Manage Palette, lalu install Node Dashboard. Dashboard ini yang nantinya bakal kita pakai buat nampilin tampilan visual kayak gauk atau grafik suhu dan kelembapannya. Next, itu menambahkan node MQTT. Setelah dashboard itu terpasang, kita bisa menambahkan node MQTT buat menerima data dari sensor. Di pengaturannya, kita set brokernya sesuai Mosquito kita dan topiknya sesuai dengan yang dikirim dari node MCU. Seperti pada gambar. Yang kelima itu menambahkan node function. Nah, setelah kita tambahkan node function, setelah itu kita bisa menambahkan node function supaya yang digunakan untuk memproses data yang diterima dari MQTT. Misalnya kalau datanya berupa JSON, kita bisa ubah formatnya biar bisa dibaca gauk. Next, menambahkan node gauk. Nah, di sini bagian yang paling menarik, kita tambahkan node gauk dari dashboard untuk menampilkan hasilnya. Gauk ini yang fungsinya buat menampilkan nilai suhu atau kelembapan dalam bentuk jarum analog yang bergerak. Kita atur judulnya, satuannya, dan range-nya sesuai dengan data dari sensor. Seperti pada gambar. Next, kita duplikasi untuk gauk kedua. Karena kita punya dua data, suhu dan kelembapan, jadi kita buat satu lagi function dan satu lagi gauk. Di function 2 itu untuk memproses data kelembapan, dan gauk 2 itu untuk menampilkan kelembapannya. Di setting sesuai pada gambar. Nah, selanjutnya kita sambungkan semua node dan semua node-nya, lalu kita deploy. Setelah semua node ditambahkan dan dihubungkan, kita klik deploy untuk menjalankan flow-nya. Next, itu menjalankan program Arduino IDE-nya. Selanjutnya kita buka Arduino IDE, lalu upload program ke node MCU yang berisi kode untuk membaca dari sensor DHT22 dan mengirim datanya ke MQTT broker. Seperti pada gambar. Nah, selanjutnya itu menghubungkan MQTT dan Node-RED-nya. Setelah program yang di Arduino berjalan dengan lancar, kita bisa pakai MQTT-X untuk cek apakah data itu udah berhasil dikirim atau belum. Kalau sudah, berarti data juga udah diterima Node-RED-nya. Nah, selanjutnya langkah terakhir itu buka dashboard di localhost 1880 UI, di mana di tahap terakhir ini kita bisa buka alamat localhost 1880 UI di browser, dan di situ kita bakal muncul tampilan gauk, suhu, dan kelembapan yang bergerak real time sesuai data dari sensor seperti pada gambar. Nah, hasil akhirnya kita bisa lihat di dashboard Node-RED. Di situ ada dua gauk, satu buat suhu dan satu lagi buat kelembapan. Keduanya ini berubah-ubah sesuai data dari sensor DHT22-nya yang dikirim lewat MQTT. Tampilannya sederhana, tapi cukup interaktif dan informatif ya buat sistem monitoring suhu dan kelembapan secara langsung. Jadi, pada praktikum ini kita bisa simpulkan kalau instalasi Node-RED di Docker itu jauh lebih efisien dan mudah dikontrol dibanding instalasi manual. Nah, integrasi dengan Mosquito MQTT Broker itu juga memudahkan komunikasi dua arah antar perangkat IoT-nya dan sistem visualisasinya juga. Secara keseluruhan, Node-RED ini sangat cocok buat implementasi sistem monitoring sederhana, dikarenakan kita bisa bangun flow yang kompleks tanpa perlu nulis kode panjang. Cukup drag, drop, dan sambungkan. Jadi, dengan praktikum ini kita bisa memahami konsep dasar otomasi dan integrasi data IoT dengan cara yang simpel tapi powerful. Oke, sudah selesai.
Mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk praktikum 5 tentang notret untuk menampilkan suhu dan kelembapan menggunakan gauge. Itu saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.